Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Lina, selamat pagi. Halo Kevin, selamat pagi juga pemirsa. Kevin, kira-kira hari Selasa ini kok kayaknya bener-bener semangat banget Iya sih. dong, Boleh kali harus dikasih tahu selalu apa sih? semangat untuk memberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Kamu gimana pagi hari ini? Semangat banget dong, terlihat dari baju ok yang warna merah menyala dengan semangat aku di pagi hari ini. Menyala sekali ya. Menyala sekali. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Aulina Iyasyanila, Lintas iNews Pagi, selengkapnya. Pemirsa, karena petasan pertandingan sepak bola antar kampung di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi berakhir ricuh. Ya, supporter dua kubu adu jotos saat pertandingan berlangsung. Kericuhan terjadi saat pertandingan final sepak bola antara tim RW 04 melawan RW 05 di Desa Karangasi, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dua kelompok penonton adu jotos di tribun saat pertandingan berlangsung. Kericuhan reda setelah salah seorang yang diduga sebagai provokator diamankan panitia penyelenggara. Turnamen sepak bola antar kampung memeriahkan HUT RI ini sedianya berjalan lancar. Namun salah seorang penonton menyalakan petasan di tribun hingga memicu keributan. Di awal sangat kondusif, walaupun tadi memang kita ada sedikit insiden, itu memang kita hanya menjaga jangan sampai ada. Warga pun berharap turnamen seperti ini menjadi hiburan yang bisa dinikmati semua warga dan masyarakat sekaligus menjaga silaturahmi antar warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pembina pramuka ditangkap polisi atas kasus asusila terhadap siswi SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Korban mengaku dilecehkan pelaku dengan modus dipacari dan dijanjikan akan dinikahi setelah lulus sekolah. Seorang pria pembina pramuka hanya tertunduk saat diringkus aparat Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak saat Reskrim dan Polsek Cilacap Selatan, Jawa Tengah. Pria 26 tahun ditangkap atas kasus pelecehan seksual siswa didiknya FR 13 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Hasil pemeriksaan sementara pelaku diketahui mendekati hingga memacari korban yang saat itu menjadi anak didiknya. Untuk melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku mengiming-imingi akan menikahi korban. Korban yang termakan bujuk rayu akhirnya mengikuti kemauan pelaku hingga 5 kali di indek kosnya. Yang bersangkutan semakin intens berkenalan, kemudian berpacaran. Setelah itu terjadilah tindak pidana pencabulan terhadap korban. Kini pelaku mendekam di tahanan Polresta Cilacap dan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban warung dan pedagang di Kampung Cibulao, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua atau yang dikenal dengan kawasan Warpat Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berujung ricuh. Pemilik warung menghalangi alat berat petugas yang hendak merobohkan bangunan. Penertiban di sepanjang Jalan Raya Puncak di Kampung Cibulao, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, atau yang dikenal dengan kawasan Warpat Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ricuh. Pemilik warung dan warga mengadang alat berat yang digunakan petugas untuk membongkar bangunan. Aksi para pemilik warung diadang petugas sehingga terjadi aksi saling dorong. Pihak pemilik lahan pun saling serang dengan petugas untuk mempertahankan bangunannya. Petugas sempat mengamankan beberapa orang yang dianggap provokator. Pihak pemilik bangunan mengaku bangunan yang ia miliki sudah sesuai dengan aturan. Mereka juga menilai Satpol PP tebang pilih karena ada bangunan yang tidak dibongkar. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembongkaran untuk tahap kedua setelah sebelumnya bulan Juni lalu. Saya merasa ini menyalahi aturan ya, karena peringatan demi peringatan itu berbeda-beda bahasanya. Pertama-tama kami peringatannya disuruh mengurus
izin, ya. Lalu kami menyurus legalitas. Saya keluarlah PBB saya, lalu gambar ukur BPN, surat tidak sengketa dari kelurahan, lalu gambar ukur BPN saya keluar. Nah, ini surat pernyataan penggarap, ada semua, akte saya ada, akte pelimpahan hak, ini surat ukur BPN sedang berjalan atas instruksi mereka. Penataan hutan. Hari ini kita melakukan penataan dari 196 bangunan tanpa izin dan ditata area. Jadi sekali lagi 196 bangunan kita tata ke rest area. Meski dihalangi, petugas akhirnya membongkar bangunan warung di tepi jalan raya Puncak itu. Sekitar 300 kios diratakan, dan untuk tahap kedua ini. Sementara, 500 kios lainnya akan dibongkar pada pembongkaran tahap ketiga nanti. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, para santri dan ulama dari berbagai wilayah di Kota Serang, Banten menggelar aksi doa bersama di depan pabrik PT Balaraja Barat Indah yang memproduksi minuman keras. Doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas disegelnya pabrik produsen minuman keras tersebut. Aksi doa bersama yang dilakukan para santri dan ulama ini dipimpin langsung Kiai Haji Amal Faihan Maimun, pengasuh Pondok Pesantren Subulus Salam, sekaligus Kepala Bidang Hukum dan Politik Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU Banten, Senin siang. Doa bersama merupakan bentuk rasa syukur atas tindakan tegas Polda Banten yang menyegel pabrik produsen minuman keras. Kiai Haji Amal Faihan menegaskan, aksi ini bukan hanya sekedar bentuk syukur, tetapi juga merupakan dorongan agar proses penutupan pabrik miras tersebut segera diselesaikan secara tuntas. Menurutnya, keberadaan pabrik ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi masyarakat Banten. Rasa terima kasih kami mewakili masyarakat Kabupaten Serang, masyarakat Provinsi Banten, wabil khusus masyarakat para santri dan para ulama mengapresiasi kepada pihak Polda Banten yang telah melakukan penyegelan terhadap PT Balaraja Barat Indah karena memang telah terbukti melakukan pelanggaran. Selain memproduksi juga ditemukan peredaran, yaitu botol miras kawa-kawa. Para peserta doa bersama berharap agar langkah penyegelan ini diikuti dengan pencabutan izin dan penutupan penuh pabrik miras. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Terbukti bersalah terkait penyalahgunaan narkoba, pesinetron Amar Zoni divonis 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan majelis hakim kali ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah kepada pesinetron Amar Zoni terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Sidang digelar secara virtual dengan terdakwa Amar Zoni di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Kuasa hukum Amar Zoni mengatakan dirinya dan kliennya menerima atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Vonis 3 tahun penjara yang diberikan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Karena ya pertimbangan hakim itu kan ya pasal 114 memang terbukti. Cuma kan hakim mempertimbangkan dengan SEMA suratnya dari Mahkamah Umum 3 dan 23. Jadi perbuatan terbukti, tapi kan unsur-unsur pasalnya itu tidak mendekatikan bahwa Ahmad ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilangkan jaksa. Sebelumnya, polisi menangkap pesinetron Amar Zoni di sebuah kamar apartemen di BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten dengan barang bukti ganja dan sabu-sabu pada Selasa malam 11 Desember 2023.
Amar Zoni ditangkap seorang diri saat berada di lobi apartemen. Sebelumnya, Amar Zoni sudah 2 kali ditangkap setelah berurusan dengan kasus narkoba. Terakhir, Amar Zoni baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah sebelumnya sempat divonis 7 bulan penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di lantai 4 gedung utama Rumah Sakit Pusat Pertamina pada Senin siang. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun sejumlah pasien gawat darurat mulai dievakuasi keluar rumah sakit. Seperti inilah kondisi saat sejumlah tenaga kesehatan Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengamankan diri dan mengevakuasi pasien-pasien keluar gedung saat kebakaran terjadi pada Senin siang, yang menunggu datangnya tim damkar ke lokasi. Kebakaran melanda lantai 4F, tempat penyimpanan gedung utama rumah sakit. Asap tebal masih menyelimuti gedung utama. Diduga kebakaran akibat korsleting arus pendek panel listrik yang terbakar di ruang operasional. 85 petugas pemadam kebakaran dari suku dinas dan 20 unit mobil damkar Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi, dan mereka berjibaku melokalisir area yang terbakar dan melakukan pemadaman. Pekatnya asap membuat petugas harus menggunakan alat bantu pernapasan. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebuah mobil minibus bermuatan bahan bakar minyak tiba-tiba terbakar saat parkir di tanah kosong Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api lantaran banyaknya jerigen berisi BBM jenis solar di bagian belakang mobil. Mobil ini terbakar hebat saat parkir di sebuah tanah kosong di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu malam. Tim pemadam kebakaran yang mendapatkan informasi dari warga langsung datang ke lokasi dengan menerjunkan sejumlah mobil damkar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran di bagian belakang mobil terdapat banyak jerigen berisi BBM jenis solar sehingga api terus berkobar. Setelah berjibaku selama setengah jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Tim pemadam kebakaran dibantu para relawan. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil. Saat api berkobar, sempat terdengar bunyi ledakan beberapa kali dari jerigen berisi solar. Diduga mobil tersebut adalah mobil pelangsir BBM karena informasi yang diterima warga. Lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat mengisi BBM secara diam-diam dari motor ke mobil. Pak, terbakar tadi pas posisi di sini, Pak? Iya, pas posisinya memang parkir di sini. BBM apa gimana, Pak? Kurang ngerti ya, yang jelas itu selangsung terjadi kebakaran gitu kan baru ketahuan. Berapa lama tadi memadamkan, Pak? Bentar aja, sekitar 20-30 menit, Pak. Itu banyak jerigen, jenis apa yang di dalamnya? Kalau mencium baunya itu solar. Kasus terbakarnya mobil bermuatan BBM ini kini tengah diselidiki petugas. Sementara pengemudi mobil belum diketahui keberadaannya karena saat terbakar sudah tidak berada di tempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata Anyus melaporkan. Pemirsa, seekor buaya berukuran besar ditangkap warga beramai-ramai setelah mendengar teriakan warga yang nyaris menjadi korban saat tengah buang air di Sungai Kunkun di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Warga resah kembali jatuh korban jiwa jika dimangsa predator sungai tersebut. Berlangsung dramatis. Seperti inilah saat puluhan warga Dusun Simpang Bambu, Desa Sunduton Tigo, Mandailing, Natal, Sumatera Utara beramai-ramai menarik seekor buaya berukuran jumbo ke tepi sungai usai ditangkap warga. Buaya muara berbobot lebih dari 200 kg ini ditangkap setelah nyaris memangsa seorang warga yang tengah buang air di Sungai Kunkun. Mendengar teriakan korban, dengan sigap puluhan warga berdatangan dan lantas mengejar buaya hingga berhasil ditangkap. Keberadaan buaya raksasa ini memang sangat meresahkan. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, sudah 5 warga Dusun Simpang Bambu tewas dimangsa. Sudah ditangkap oleh warga karena tadi pagi juga ada yang mau dimakannya. Lalu korban teriak dan warga datang rame-rame untuk menangkap buaya. Memang selama ini meresahkan buaya itu?
Iya. Udah berapa korban? Katanya udah 5 juga itu. Iya, itu saat ini yang diketahui 5. 5 warga ya? Iya. Besar nggak buayanya itu? Besar. Selanjutnya, buaya akan diserahkan ke pihak BKSDA setempat dan berharap pihak BKSDA bisa lebih proaktif mengevakuasi buaya dari sekitar kawasan permukiman warga demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ayus melaporkan. Sementara pemirsa, sarang tawon Vespa meresahkan di Singdang Kasih Purwakarta, Jawa Barat karena kerap menjadi sasaran kejahilan anak-anak yang melemparinya dengan batu tanpa sadar bahayanya. Sarang tawon jenis Vespa dengan diameter 50 cm menggantung di dahan pohon beringin di Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Posisi sarang tawon di pohon di pinggir jalan sangat meresahkan warga. Apalagi sarang tawon itu kerap menjadi sasaran kejahilan anak-anak yang melemparinya dengan batu. Setelah mendapat laporan warga, sarang tawon akhirnya dimusnahkan. Beruntung proses pemusnahan berjalan lancar hingga tidak ada warga maupun petugas yang menjadi korban sengatan tawon. Anak-anak itu suka ngelemparin ya, takutnya banyak pengguna jalan yang emang kena imbas ketika emang ada kejahilan daripada anak-anak. Karena memang posisinya di pinggir jalan ya Pak ya? Betul. Sementara itu, petugas mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dan segera melapor jika menemukan sarang tawon Vespa. Pasalnya, sengatan tawon jenis ini sangat berbahaya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Pemirsa, Komisi Yudisial memutuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur untuk diberhentikan. Ini diungkapkan dalam rapat konsultasi dengan Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dalam rapat tersebut, Komisi Yudisial mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Dari hasil pengawasan dan investigasi, ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Pada intinya, putusan vonis terhadap Ronald Tanur yang dibacakan oleh hakim tersebut berbeda dengan salinan putusan yang diberikan. Setelah ini akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan gabungan Komisi Yudisial dan Hakim Mahkamah Agung untuk mencegah terulangnya hal ini. Dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh para terlapor itu intinya terkait dengan putusan waktu dibacakan dengan salinan putusan yang diberikan kepada para pihak itu berbeda. Artinya tidak hanya berbeda itu hanya perubahan salah ketik atau perubahan kalimat, tetapi ada yang luar biasa yang ditambahkan. Akan mengagendakan rapat dengan Mahkamah Agung. Dan pada kesempatan tersebut kami meminta agar Bawas diajak ya untuk hadir untuk memastikan putusan yang dibuat KY hari ini tidak berubah. Kami juga tadi mendorong KY untuk mencari potensi pelanggaran pidana. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR di Jalan Raya Gatot Subroto, Jakarta. Massa menyuarakan peringatan darurat Indonesia dan mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi. Sejumlah elemen masyarakat dari mulai buruh, mahasiswa hingga aktivis mendatangi kawasan depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Di tengah pengawalan ketat petugas keamanan, massa sempat membakar ban. Aksi kali ini masih menyuarakan peringatan darurat Indonesia, mengkritisi pemerintahan Jokowi, dan mengawal berjalannya Pilkada 2024.
Tak hanya itu, para mahasiswa menuntut keadilan terhadap 19 teman mereka yang menjadi tersangka pada gelaran demonstrasi 22 Agustus lalu. Masa mahasiswa di Kota Bandung, Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Mahasiswa yang mengawal putusan MK soal revisi Undang-Undang Pilkada melempar sampah ke gedung Dewan sebagai bentuk kekesalan karena tidak ditemui anggota Dewan. Dalam aksi ini, mahasiswa melemparkan sampah ke dalam gedung Dewan sebagai bentuk kekesalan mereka karena anggota Dewan tidak menemui mahasiswa. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat ini dikawal ketat pihak kepolisian untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, dengan berjalan kaki, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Senin sore. Ketika keadilan putusan MK katanya sudah ditarik, tapi hati-hati kawan-kawan, mungkin setelah ini akan ada putusan-putusan yang mencekik rakyat. Sepakat kawan-kawan? Aksi ini mereka lakukan untuk mengawal revisi Undang-Undang Pilkada hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang diindikasi dapat diubah sewaktu-waktu oleh penguasa. Selain itu, dalam orasinya, massa mengkritik pemerintah yang semena-mena ketimbang memikirkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP bersama KPU, Bawaslu hingga Kemendagri pada hari Senin. RDP ini membahas 3 rancangan PKPU dan 3 rancangan per Bawaslu jelang Pilkada 2024. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Rapat juga dihadiri perwakilan dari KPU, Bawaslu hingga Kemendagri. Rapat kali ini adalah membahas rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Juga membahas mengenai kampanye pemilihan kepala daerah, dana kampanye peserta pilkada, dan pembahasan surat KPU terkait jadwal pelantikan pasangan calon terpilih pada Pilkada 2024 dan perhitungan usia calon saat pendaftaran. Doli menyampaikan rapat ini sudah diagendakan sejak 2 minggu yang lalu sebelum putusan MK tentang ambang batas pencalonan pilkada. Hari ini Balik memutuskan akan menunda atau membatalkan pembahasan Undang-Undang TNI Polri, ya. Dan nanti kita akan sampaikan bahwa ini nanti akan dilanjutkan untuk DPR yang periode berikutnya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan mengusung kader Partai Golkar Airin Rahmidiani sebagai calon gubernur Banten dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Dukungan ini disampaikan dalam pengumuman bakal calon kepala daerah PDI Perjuangan gelombang ketiga dari tingkat kabupaten, kota, serta gubernur dalam Pilkada 2024. DPP PDI Perjuangan kembali mengumumkan bakal calon kepala daerah Bacakada untuk gelombang ketiga dari tingkat kabupaten, kota, serta gubernur dalam Pilkada 2024. Pengumuman ini digelar di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin siang. Pengumuman Bacakada yang diusung PDIP dipimpin langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati memberikan surat rekomendasi terhadap 6 wilayah provinsi dan 40 kabupaten kota. Kader Partai Golkar Airin Rahmidiani diusung PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Banten. Sedangkan mantan Panglima TNI Andika Perkasa resmi diumumkan dan diusung PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Megawati pun meminta Airin untuk masuk ke PDI Perjuangan secara total baik lahir maupun batin.
Ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Meski demikian, Airin menyatakan saat ini ia akan fokus pemenangan dirinya bersama calon wakil gubernur Ade Sumardi yang juga ketua DPD PDIP Banten. Kita fokus di administrasi dulu ya hari ini. Kita fokus di administrasi dulu dan hasil survei kemarin menunjukkan syukur alhamdulillah tentu itu menjadi modal bahwa suara masyarakat cenderung untuk memilih saya. Sekali lagi, kalau namanya survei jangan kita membuat lengah karena survei berarti apa yang kami lakukan kemarin sampai dengan hari ini alhamdulillah mayoritas masyarakat di Banten memilih. Airin menambahkan ia bersama Ade Sumardi akan membawa misi Banten Maju Bersama yang menggambarkan pemerataan pembangunan seluruh wilayah Banten. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Dipo Andi, Muharram, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghargai keputusan kadernya Airin Rahmidiani yang maju sebagai calon gubernur Banten dan didukung PDIP. Menurutnya itu merupakan bagian dari dinamika politik. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghargai pencalonan Airin Rahmidiani yang maju di Pilgub Banten dengan dukungan dari PDIP. Dirinya memastikan bahwa Partai Golkar tidak boleh membatasi hak politik Airin sebagai warga negara meskipun maju dengan partai lain. Namun dipastikan hingga saat ini Airin yang mantan Putri Indonesia tahun itu masih merupakan kader Golkar. Bahlil mengaku pencalonan Airin sempat menjadi dinamika politik terutama di internal Partai Golkar. Airin akan maju Cagup Banten berpasangan dengan Ade Sumardi. Di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Untuk di Pilgub Banten dari Bang Bahlil seperti apa? Memang itu sebuah dinamika di internal partai kami ya, dan teman-teman sudah pada tahu bahwa kemungkinan besar itu Ibu Airin mendaftar dengan PDIP dan kita hargai keputusan politik itu, nggak boleh sampai kita melanggar ya. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang santer disebut akan diusung PDI Perjuangan bersama Rano Karno untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta tidak diumumkan hingga acara pengumuman Cakada berakhir. PDI Perjuangan akan mengumumkan calon kepala daerah Jakarta segera sebelum masa pendaftaran di KPU berakhir. Sejumlah nama telah diaspirasikan masyarakat seperti Anies Baswedan, Rano Karno untuk diusung PDI Perjuangan maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Selain nama Anies Baswedan, Rano Karno, juga terdapat aspirasi yang menginginkan duet pasangan Pramono Anung, Rano Karno. Namun Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat menegaskan nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Itu kewenangan hak prerogatif dari Ketua Umum. Maka sabarlah sedikit 1-2 hari. Pasti Ketua Umum akan menyampaikan gitu ya. PDI Perjuangan tetap setia untuk mengutamakan terlebih dahulu kader-kader yang berasal dari internal partai politik. Itu jelas. Ya, itu jelas. Jadi kalau begitu buat apa dong partai politik? Jangan ada orang yang merasa besar sendiri melebihi kebesarannya dari partai politik. Sebelumnya beredar kabar PDI Perjuangan bakal mengusung pasangan Anies Baswedan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta.
Namun pada pidatonya di kantor DPP PDIP Senin siang, Megawati justru mempertanyakan loyalitas Anies dan status Anies yang bukan kader PDIP. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar. Kali ini di SD Negeri 04 Cipayung, Jakarta Timur pada Senin pagi. Anak-anak pun terlihat antusias. Satu persatu siswa sekolah dasar negeri 04 Cipayung, Jakarta Timur diberikan satu porsi kotak makanan bergizi secara gratis oleh pejabat Gubernur Jakarta, Wali Kota, dan Kepala Dinas Pendidikan. Untuk menu makanan bergizi hari ini berupa nasi, telur goreng, sayur capcay, tempe orek, dan buah anggur. Sambil menyantap makanan, para siswa terlihat senang dapat makanan gratis dan antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh PJ Gubernur. Nama jagung, dah. Ali boleh sarapan belum di rumah? Belum. Jadi senang dapat sarapan dari Pak PJ Gubernur. Daging, telur, sayuran, sama jagung, sama buah. Wah, Rehan ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Gubernur? Apa? Terima kasih Pak Gubernur memberikan kami makanan. Hal ini merupakan kali ketiganya Pemprov DKI Jakarta mengadakan uji coba makan gratis. Ada yang menu 15.000, ada yang menu 20.000. Hari ini menu 25. Nanti kita lihat yang mana pertama. Uji coba adik-adik didik kita yang mana yang suka menunya. Kalorinya tersampaikan. Mereka juga bisa makan. Kalau kalorinya kita buat masak, tapi adik-adik didik kita nggak mau makan atau kurang kan susah juga. Kita lihat kesukaannya mereka apa. Pemprov DKI Jakarta rencananya akan menguji coba makan gratis secara serentak seluruh sekolah dasar di Jakarta pada akhir bulan ini. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-30 MNC Vision dengan MNC Peduli menggelar kegiatan CSR di Rumah Quran Disabilitas di Cilincing, Jakarta Utara. Bantuan yang berdonasikan ini disalurkan diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi para penghuni Rumah Quran Disabilitas. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-30, MNC Vision menggelar kegiatan CSR dengan menyalurkan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Rumah Quran Disabilitas di Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, MNC Vision dan MNC Peduli memberikan bantuan dan donasi berupa buku Iqra Braille, seperangkat alat musik organ, serta sembako dan obat-obatan. Berbagi kita berikan bantuan ke adik-adik kita, saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Ya, bantuan berupa ada Quran Braille, kemudian juga ada alat alat musik berupa keyboard, karena mereka juga punya tim musik juga rupanya. Dan kita berikan bantuan sembako dan alat ini juga obat-obatan untuk mereka. Bahwa yang namanya disabilitas itu merupakan tanggung jawab kita semua. Nah, kebutuhan disabilitas ini kuncinya dengan kolaborasi. Jadi berbagai stakeholder, baik pemerintah, instansi pemerintah terkait, vertikal, dan semuanya masyarakat bahu-membahu bagaimana memanusiakan disabilitas untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Bentuk perhatian MNC Vision ini diharapkan dapat juga menjadi motivasi bagi perusahaan lain untuk memberikan perhatian dan dukungan untuk para penyandang disabilitas. Jadi harapan kami kehadiran MNC Vision dan MNC Peduli kali ini tidak terputus silaturahmi untuk masa-masa yang akan datang, karena kami tetap butuh bantuan, butuh pendamping dari pihak lain, terutama dalam hal ini MNC Vision dan MNC Peduli ya. Bentuk kepedulian sosial akan terus dilakukan MNC Vision bersama dengan MNC Peduli bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Naura Syafika, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Pemirsa, menghabiskan waktu bersama keluarga dengan bercengkrama di alam menjadi pilihan oleh wisatawan untuk relaksasi sejenak. Ya Kevin dan juga pemirsa, ini seperti di Curug Cipamingkis yang berada di kawasan Puncak 2 Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengunjung dimanjakan dengan keindahan alam pegunungan dengan udara yang sejuk. Ini dia Curug Cipamingkis yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kawasan Puncak 2, Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini, pengunjung disuguhi pemandangan air terjun setinggi 15 meter dengan air jernih dan udara yang sejuk ala pegunungan. Untuk mencapai lokasi curug, pengunjung memang harus sedikit menguras tenaga dengan menelusuri jalur menanjak sekitar 400 meter dari pintu masuk lokasi wisata. Di perjalanan, pengunjung juga bisa menikmati curug kecil yang masih dalam satu aliran sungai ini. Selain air terjun, terdapat beragam wahana wisata. Mulai dari kolam renang, outbound, dan yang tak kalah menariknya, terdapat terapi ikan yang bisa dinikmati tanpa harus membayar. Tak hanya itu, pengunjung bisa menyewa sejumlah tempat menginap yang nyaman dan mewah. Oh, di sini kita lihat sih curugnya bagus, suasananya sejuk, enak untuk wisata. Letaknya dekat, rutenya enak, lebih murah, terjangkau, wisatanya enak. Tempatnya sih banyak yang ini ya, bagus katanya. Nah Bu, untuk aksesnya sendiri gimana menuju ke sini? Gimana ya? Ekstrim. Ekstrim. Iya, kayaknya harus banyak perbaikan kalau tempatnya ya, jalannya kalau jalannya. Cuma kalau ininya sih udah bagus lah. Berada di ketinggian 1.200 mdpl, objek wisata ini setiap saat diselimuti kabut dengan suhu udara rata-rata 16 derajat. Nah, bercengkerama dengan alam dan asri ini dirasakan pengunjung dapat menyegarkan pikiran dan siap beraktivitas kembali. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, Ayus melaporkan. Nah Kevin dan juga pemirsa, tadi kita udah dari Jawa Barat, sekarang kita jalan-jalan ke Jawa Timur. Nih di sini juga ada Atrukan Pawon atau air terjun Pawon di Lumajang yang wajib Anda kunjungi. Ya benar sekali Lina, di mana keindahan air terjun setinggi 15 meter ini pemirsa terlihat eksotis karena berada di dalam goa. Kira-kira bagaimana ya pesona keindahan air terjun Pawon? Berikut liputannya untuk Anda. Wilayah Lumajang menjadi surga bagi para pecinta wisata alam. Mulai dari gunung, pantai, hingga air terjun yang masih alami. Ya, salah satunya air terjun Pawon di Desa Kertowono, Kecamatan Guci Alit. Pesona keindahan air terjun Pawon terlihat dari bibir goa yang terbentuk secara alami. Bias cahaya matahari yang masuk dari lubang goa bersama derasnya air setinggi 15 meter membuat air terjun ini semakin eksotis. Tak heran keindahannya air terjun kerap dijuluki sebagai surga tersembunyi di kaki Gunung Semeru. Apa ya, bagusnya lebih estetik sih ya. Lebih estetik karena kita kayak ada di dalam goa. Nah, dengan penerangan yang hanya bulat aja gitu. Dan airnya juga seger kok. Kalau suasananya gimana? Kalau suasananya tenang, sejuk, enak sih buat merenung. Air terjun Pawon berlokasi di sisi barat atau sekitar 19 km dari pusat kota Lumajang. Pengunjung bebas masuk ke lokasi dan bercengkrama dengan alam hingga sepuasnya. Anda yang berkunjung ke air terjun Pawon pun dijamin dapat menghilangkan penat setelah sepekan beraktivitas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Ya, setelah jalan-jalan enaknya kita kulineran nih. Betul sekali, lapar ya Vin ya udah jalan-jalan ya. Betul sekali. Pemirsa, di Bantul, Yogyakarta terdapat sebuah warung yang menyajikan menu olahan kambing dengan cara yang berbeda. Nah ya Kevin dan juga pemirsa, di sini tuh selain ada sate dan gulai daging kambing, warung ini juga menyajikan tongseng endas kilung yang banyak dinikmati pembeli. Inilah warung olahan daging kambing Mutiara Eva di Jalan Gatak, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang menyajikan menu berbeda, yakni tongseng das kilung. Disebut dengan tongseng das kilung karena olahan ini merupakan kependekan dari das atau kepala, kikil, dan balungan kambing. Ya, menu baru yang memadukan daging bagian kepala, kikil, dan tulangan kambing ini dimasak tongseng dengan dicampur irisan jagung muda, mentimun, dan tomat, sehingga rasanya menjadi lebih unik dan terasa lebih segar. Menurut pemilik warung, nama menu das kilung disematkan salah seorang pelanggan yang terkejut melihat sajian menu tongseng yang spesial ini. Mengolah tongseng das kilung cukup sederhana, yakni bawang merah dan bawang putih yang telah diiris tipis ditumis. Kemudian potongan jagung muda dan cacahan mentimun dimasukkan ke dalam wajan. Berikutnya potongan daging kepala kambing, kikil, dan tulangan yang sudah direbus dimasukkan ke wajan, kemudian dituangi kuah gulai dan ditambah garam, serta gula dan kecap. Makanya saya cobain di sini. Sebenarnya saya udah langganan lumayan lama ya di Mutiara Eva. Kebetulan ini ada menu terbaru, das kilung. Saya baru coba ini tadi, gila sih rasanya enak, terus dagingnya tuh empuk. Jadi nggak bisa ngabisin gitu loh, jadi harus dimakan terus gitu karena itu balun gitu loh. Menu tongseng das kilung ini dijual berdasar porsi, mulai porsi normal untuk 1 orang, porsi 2 orang, dan porsi jumbo yang bisa disantap 4 hingga 5 orang. Saya berpikir, wah, belum ada di Indonesia yang masakan olahan kambing, apalagi dari kepala, tulang, kaki yang bisa dicampur olahannya seperti seafood. Nah, akhirnya apa? Saya bikin kolaborasinya yaitu pakai jagung, tomat, timun, kubis, dan ternyata luar biasa. Orang-orang pada suka dan laris banget. Sekarang nomor 1-nya. Walau tongseng das kilung ini menjadi menu unggulan, warung ini juga tetap menawarkan berbagai olahan kambing lainnya, seperti sate, tongseng, gulai, nasi goreng kambing, dan beberapa menu lainnya yang juga menjadi kegemaran pembeli. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela saling dorong dan berdesakan demi berebut uang yang disebarkan dalam acara Jalan Sehat di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sejumlah uang dilemparkan panitia dari atas panggung dan juga langsung menjadi rebutan warga. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat berebut uang yang disebar dari atas panggung acara Jalan Sehat di lapangan Tambak Keras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu pagi. Seolah mengabaikan keselamatan, warga langsung merangsek dan berebut setiap kali uang disebar dari atas panggung. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak kecil juga turut serta di dalamnya. Aksi tebar uang ini terjadi dalam acara Jalan Sehat yang digelar Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI. Untuk menarik minat peserta, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik seperti sepeda listrik hingga umroh gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video Polwan memarahi seorang warga yang sedang makan mendapatkan respon dan cibiran dari netizen. Ya, namun Humas Polda Jawa Timur sudah mengklarifikasi bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Mas, kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Hah? Sopan nggak kayak gitu saya tanya? Video viral antara polisi wanita Bribtu Putri Cikita yang menegur seorang pria yang sedang makan di pinggir jalan. Dalam video tersebut, salah satu anggota polisi menanyakan tempat kerja seorang pria. Tanya jawab dilakukan sembari sang pria tersebut tetap mengunyah makanannya. Aksi tersebut direspons oleh Polwan yang berada di lokasi. Polwan tersebut menegur sang pria. Mas, kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Hah? Sopan nggak kayak gitu saya tanya?
Video ini pun jadi viral dan jadi perhatian netizen atas sikap Bribtu Putri Cikita. Menurut Bidang Humas Polda Jawa Timur, teguran tersebut dilakukan terhadap 5 warga yang sedang minum minuman keras. Teguran tersebut diajukan oleh warga tersebut. Kemudian terjadi miskomunikasi antara petugas dan orang yang sedang minum minuman keras tersebut. Sudah kita periksa dan mereka sudah memahami kesalahan masing-masing. Yang satu ini minum minuman keras, yang satu mungkin dianggap tidak sopan di dalam melakukan wawancara, dan mereka sudah saling memaafkan. Ya. Di akun media sosial, Brigadir Putri Cikita juga sudah meminta maaf secara pribadi maupun ke publik. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasar melaporkan.